267 Kedua kota, 2. Perkataan Leng Xicheng yang tiba-tiba ini membuat semua orang sontak kehilangan kata-kata. Kurang lebih, mereka mempertanyakan hal-hal yang sama dalam benak masing-masing, kembali ke Tiongkok. Dia sekarang masih di Berlin. Pekerjaannya juga masih belum selesai. Bagaimana bisa dia kembali ke Tiongkok? Tuan Leng, Sekretaris Cheng datang untuk mengingatkan Leng Xicheng. Tuan Leng, ada acara penting malam ini. Akan ada duta besar Tiongkok dan Jerman yang hadir, jadi kita tidak bisa menolaknya. Besok pagi kita juga masih perlu bertemu dengan satu pelanggan. Selain itu, sore ini juga. Karena acara malam ini sangat penting, tidak bisa dilewatkan. Tapi, selain acara malam ini, kedua pelanggan lainnya masih bisa dipercepat dan waktunya bisa dimampatkan, kan? Pikir Leng Xicheng sambil mengerutkan kening. Lalu, ia berkata dengan dingin, pelanggan yang besok pagi bisa ditemui sore ini. Siapa pelanggan besok sore? Sekretaris Cheng membuka buku catatan untuk mengecek, kemudian menjawab, pelanggan besok sore adalah presiden yang dari Ghost Technology dan negosiasi membahas kerjasama perangkat entertainment TV. Mereka semua orang Tiongkok. Kita bisa membahasnya setelah kembali. Leng Xicheng langsung membantah. Sekretaris Cheng merasa agak kesulitan karena keputusan mendadak Leng Xicheng. Ia segera mencoba menjelaskan, tapi, presiden yang naik pesawat lusa dan akan kembali ke Tiongkok. Di malam berikutnya setelah kembali ke Tiongkok, presiden yang akan berangkat lagi ke Singapura untuk menghadiri konferensi kerjasama jaringan Asia Timur. Tidak tahu juga kapan dia akan kembali. Ketika Sekretaris Cheng sedang berbicara, tiba-tiba ia merasakan aura dingin di depannya. Begitu ia mendongak, ia langsung melihat ekspresi Leng Xicheng yang menggelap, seperti sedang menatapnya dengan sangat tidak senang. Memangnya kenapa? Tuan Su naik pesawat dan akan tiba di hari lusa, lalu pergi lagi di hari lusa berikutnya. Dia tidak langsung melakukan penerbangan setelah kembali ke Tiongkok. Bukannya masih ada waktu di pagi hari, kata Leng Xicheng. Leng Xicheng memelototi Sekretaris Cheng, aku di sini selama beberapa hari. Tidak peduli mau grup Leng atau Huangting Entertainment, tugasnya juga bertumpuk seperti gunung. Kamu kira aku sepertimu yang masih bisa mengambil cuti tahunan selama 10 hari setiap tahunnya. Kemarin rapat Dewan Direksi juga diadakan lewat video call dan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu untuk bermain di sini. Pergi dan hubungi Tuan yang dari Ghost Technology. Jika dia tidak bermasalah, kami akan bertemu di Sangcheng lusa nanti. Sekretaris Cheng kehilangan kata-kata. Bagaimanapun juga, kesimpulannya hanya ada satu. Leng Xicheng ingin segera kembali ke Tiongkok secepat mungkin, seperti panah yang melesat membelah angin, bukan? Baik, saya akan pergi memberitahu pelanggan yang akan bertemu sore ini dan Presiden Yang. Jika mereka tidak ada masalah, saya akan memesan tiket, kata Sekretaris Cheng dengan patuh. Transfer ke penerbangan lain. Lusa jam 3 sore, Leng Xicheng menghitung waktu agar ia masih bisa tidur dengan Gu Qingqing selama 1 malam lagi. Selain itu, jika ia tidak salah mengingat, periode haid Gu Qingqing biasanya berlangsung 5 atau 6 hari. Setelah menghitung waktu, periode haid Gu Qingqing seharusnya sudah berakhir ketika Leng Xicheng kembali nanti. Jika sudah berakhir, itu artinya Leng Xicheng bisa. Leng Xicheng segera mengangguk dan berkata lagi, baik, pergilah, beritahu mereka, dan urus itu semua. Jika tidak ada masalah, aku akan naik pesawat jam 5 besok sore. Leng Xicheng menghitung di sini dan membuat keputusan dengan jelas hingga mengabaikan Su Zipei dan agennya yang sedari tadi masih terdiam karena terkejut di samping. Setelah selesai mengatakan semuanya, Leng Xicheng mendongak dan melihat ke seberang dengan tatapan bingung, mengapa kamu masih di sini? Su Zipei mengerti maksud Leng Xicheng. Ia pun segera berkata, kalau begitu, kami akan pergi dulu. Setelah kamu kembali ke Tiongkok, agenku akan berbicara denganmu tentang hal-hal spesifik terkait penandatanganan kontrak. Aku harap aku bisa disetujui oleh Dewan Direksi secepat mungkin dan dipilih sebagai bintang iklan. Leng Xicheng mengangguk tanpa emosi. Ia melambaikan tangannya dengan ekspresi jijik dan berkata, kalian pergilah. 268 Kedua kota, 3. Agen Su Zipei mungkin tidak pernah bertemu dengan bos yang tidak sabar seperti ini. Bahkan, jika ada bos-bos lain yang kesal, setidaknya mereka akan berpura-pura memasang senyum di wajahnya. Dalam pandangan Leng Xicheng, ia tidak akan peduli meskipun kamu berbentuk bulat atau datar, hidup atau mati. Tetapi, grup Leng dan Huangting Entertainment menjadi semakin megah dan semakin maju di bawah pimpinan orang seperti ini. Baik,
Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Kami tunggu untuk bekerja denganmu di masa depan, kata Su Zipei sambil tersenyum dan menarik agennya yang terkejut. Sebelum keluar, Su Zipei masih sengaja menoleh dan melirik ke arah Leng Xicheng. Di dalam kamar bergaya barok, Leng Xicheng tidak mengenakan setelan jasnya. Pria itu segera membuka kancing manset dan menggulung lengan bajunya. Tampaknya Leng Xicheng sedang melakukan sesuatu. Cahaya bersinar dari samping hingga membiaskan lapisan cahaya di sekitar tubuh pria itu, menghilangkan kesan dingin di sosoknya, dan menambahkan sedikit kilau keemasan. Su Zipei dan agennya masuk ke dalam lift. Setelah mereka menjauh dari orang luar, barulah agennya mulai mengeluh, "Zipei, bukankah kamu dan Leng Xicheng itu teman sekelas dan tetangga? Aku dengar hubungan kedua keluarga kalian lumayan dekat. Mengapa bisa terjadi seperti ini?" Su Zipei menarik kembali pandangannya dan menggelengkan kepala. "Kami adalah teman sekelas, itu benar. Tetapi, keluarga kami saat itu, memiliki sedikit konflik dengan keluarga Leng. Kemudian, keluargaku juga pindah ke luar negeri dan sudah tidak berkomunikasi dengan keluarganya selama beberapa tahun." Agen itu jelas sudah pernah mendengar sesuatu. Ia pun bertanya dengan sedikit bergosip, "Benarkah? Tapi, aku sepertinya mendengar bahwa sebelumnya kamu dan Leng Xicheng masih, kudengar kalian pernah berbicara tentang bertunangan sebelumnya." "Semua itu adalah masa lalu," jawab Su Zipei sambil menggelengkan kepala. Meskipun ekspresi Su Zipei terlihat tenang, pikirannya berkecamuk dan menjadi kacau di dalam benaknya. Su Zipei sendiri tidak mengerti. Leng Xicheng memang tidak terlalu dekat dengan Su Zipei di masa lalu. Pria itu juga sudah bisa mencekik orang hingga mati hanya dengan menggunakan satu kalimat sejak dulu. Leng Xicheng bahkan lebih dingin terhadap orang lain dan bahkan bisa memarahi orang hingga hampir berhenti sekolah dulu. Tetapi, pada saat itu, kadang-kadang Leng Xicheng menatap Su Zipei dengan tatapan mata yang menunjukkan sedikit kegembiraan, dan keinginan yang kabur. Itu pasti bukan ilusi Su Zipei dan ia pasti bukan menangkap kesan yang salah. Itu adalah tatapan seorang pria kepada seorang wanita. Bahkan, jika tatapan itu hanya sekilas dan segera menghilang, tidak dapat disangkal bahwa perasaan itu memang pernah ada. Ding, dong. Di tengah-tengah lamunan Su Zipei, lift berbunyi untuk menandakan bahwa mereka telah tiba di lantai 1. Su Zipei mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi ketidakpastiannya, seolah-olah mengumpulkan semua emosi di dalam matanya untuk disembunyikan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, Leng Xicheng sekarang sudah menikah. Orang yang sudah menikah tidak ada dalam pertimbangan Su Zipei. Di Yancheng, Su Zijin sangat senang baru-baru ini. Kedua iklan Ni Zining kini ditangani olehnya. Gu Qingqing juga tidak berkomentar apapun. Kerja sama Su Zipei di sana pada dasarnya telah siap dinegosiasikan dengan Leng Xicheng. Bahkan, jika tidak ada kesimpulan akhir dan belum ada penandatanganan dokumen, apakah Dewan Direksi masih akan memberi penolakan kalau Leng Xicheng telah setuju? Su Zijin pun berpikir, jika Kak Xipei dan Kak Xicheng bekerja sama, bukankah aku bisa mengusir Gu Qingqing dari Sui? Saat rapat, Lin Zui memuji Su Zijin, dalam seminggu terakhir, kinerja kelompok 1 luar biasa. Kedua iklan telah ditandatangani. Su Zijin menjadi semakin bangga. Ia mengangkat dagunya dan berkata, "Bukan hanya 2, tapi 3, karena kakakku Su Zipei telah mencapai kesepakatan kerja sama dengan grup Leng." Ketika Su Zijin mengatakan ini, Gu Qingqing terdiam dan membeku sejenak. Tangannya yang awalnya sedang menulis dengan pena pun berhenti di atas buku. Selanjutnya bab 269 kedua kota, 4.